ketika pelacur dan mucikari tak akan pernah mati. Jadi sih esek-esek. Selamat datang di Ansin, Edisi esek-esek asik. ketika pelacur dan mucikari tak akan pernah mati. Tiba-tiba Surakarta. Tetetetetetet. Apa mau openingnya? Awal-awalan ini. Kali ya. Oke, jadi segmen Ansin ini Cak Munir itu membuka sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi Cak Munir. Benar sekali Cak Indra. Jadi di beberapa kota ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Seperti rumah candu, lalu ada prostitusi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Nah pada episode kali ini Cak Munir kita ada di kota Surakarta. Surakarta. Dan kita akan menelusuri daerah yang cukup terkenal di situ, Benar, yaitu RRI Surakarta. Nah, pasti kalian nih tak asing lagi dengan yang namanya RRI Surakarta. RRI Surakarta ini Cak Indra sudah sering menjadi perbincangan dari anak-anak muda di Surakarta. Nah, benar sekali Cak Munir. Jadi ketika kita main ke Surakarta, tepatnya bersama anak-anak seni, itu biasanya RRI ini jadi guyonan Cak Munir. Benar. Nah, kita kan jadi kepo ya. Sebenarnya RRI itu apa gitu loh. Nah, RRI Surakarta ini seperti kata-kata anak sana ya, teman-teman. Ini adalah tempat prostitusi yang terselubung. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita berangkat ke situ, kita menggali informasi terlebih dahulu ya Cak Munir ya. Benar. Kita menggali informasi ke supir Grab gitu. Terus kita juga menggali informasi kepada anak-anak muda yang ada di sana gitu. Sebenarnya RRI Surakarta ini masih ada atau sudah tutup sebenarnya? Nah, karena informasinya ini cukup simpang siur, teman-teman. Dari yang katanya masih ada yang katanya udah bubar dari lama. Jadi, kita kepo dong dengan keberadaan dari RRI Surakarta ini. Nah, kita juga mencari, Cak Munir ya. Kita juga mencari di Google tentang RRI Surakarta. Dan beritanya itu banyak mengatakan sudah tutup. Nah. Tapi ketika kita telusuri di YouTube, itu bahkan ada video yang dia tuh memberitahu petunjuk jalan gitu untuk kita sampai di lokasi RRI Surakarta itu Cak Munir. Bener Cak Indra. Jadi di salah satunya di aplikasi YouTube ya. Iya. Di YouTube ini itu jelas banget dah teman-teman. Kita ini ditunjukin kondisi dari RRI Surakarta ini seperti apa. Mulai dari tempatnya, jalannya, bahkan gangnya pun kita ditunjukkan. Iya. Jadi kita langsung mengikuti saja pedoman dari video YouTube tersebut. Nah. Dan setelah kita ikuti, ternyata itu memang benar. RRI Surakarta itu masih beroperasi Cak Munir. Ternyata mereka masih beroperasi dan cukup tersembunyi sebenarnya. Karena hanya ada beberapa cewek gitu yang mangkal di situ. Ada yang mbak-mbak, ada yang sudah ibu-ibu. Nah, kalau yang ibu-ibu ini istilahnya STW, Cak. Iya, STW istilahnya. Iya, setengah tua. Setengah tua. Iya. Tapi kita tidak menggali lebih lanjut ya kepada ibu-ibu tersebut. Karena takutnya nanti kita malah terperangkap gitu ya, Cak. Iya, ya. benar. Takutnya kita tergoda sama siapa tahu kan dia mami kan. Terus anak-anaknya ternyata dia cantik-cantikan kita takut tergoda gitu ya. Ibarat kata orang-orang, sudah masuk nggak bisa keluar. Nah, Kan bahaya. Bahaya itu. Terus Cak Munir, setelah kita melakukan penelusuran, kita pertama lihat-lihat dulu keadaannya seperti apa. Nah, setelah itu kita nongkrong di angkringan ya waktu itu ya. Kita nongkrong di angkringan dan kita tanya-tanya ke orang angkringan tersebut. Iya. Dan kata bapak angkringan itu sebenarnya RRI itu sudah lama tutup Cak Munir. Iya, benar. Bahkan sejak zaman reformasi kalau tidak salah ya. Apa yang melebet ini wonten iki ta, Pak. Arek nome Pak, sing sak umurane napa nih? Tem lebet nih lho. Wonten arek nome ya sing sak umurane kene Pak. Aku ya paling ya lawe. Karo kanon ya niki.
Kang niki ngon Karya Mata, Karya Mulia, Hotel Karya niki kiri, Nggih. terus kanan itu nek dene hotel niku Karya Mulia. Nah, mboten niku kota etan sebelah RW ya dalan nyebrang mero. Hotel Nggih. sing madhep mriki niku jadi biasanya apa-apa. Oh. Antara niku paling-paling nek karo calo yang lebih tinggi. Niku ya 150 sak kamare. Oh, enggak kali calo. Nek karo calo ya tambah. Nggih. Karo 200 kok. Nek mboten kali calo lebih murah gitu. Hah? Nek mboten kali calo niku lebih murah. Murah, omongan dhewe murah. Oh. Nah, ning nek kato dia caloke bagian ya. Iya. Ibaratnya makelar ngoten. Nah, mangklah. Nggih. Masih ada beberapa oknum lah ya Iya, yang masih aktif sampai dengan sekarang. masih aktif. Dan dia itu aktifnya itu di dalam hotel. Nah. Jadi tidak seliweran di pinggir jalan. Benar. Tapi kalau berdasarkan yang kita lewati ya zaman Iya. itu ada yang berseliweran kan di pinggir Benar. jalan seperti itu. Dan menurut Bapak, angkringan ini kisaran harganya itu cukup murah sebenarnya. Benar. Cukup murah, yaitu 150 sampai 250. Cukup murah jika dibandingkan dengan yang ada di kota-kota besar seperti Surabaya. Ya, jika dibandingkan dengan Surabaya. Nah, Cak Indra, kalau di Surabaya ini kan range harga segitu biasanya kan cuma dapat orangnya ya kan. Iya, cuma dapat orangnya. Kalau di RRI Surakarta ini ketika kita tanya-tanya ternyata udah dapat sekamarnya. Iya, itu pun kalau di Surabaya kita dapat orangnya aja dan bentuknya gak karu-karuan ngono. Karuan gak usah. Iya, karuan nang omah ndelok Twitter ae. Lah nang Surabaya karuan buka Twitter ae. Timbang buka iku. Benar. Seperti yang dikatakan Cak Indra tadi, di range harga 150 sampai dengan 250 ini kita udah dapat full service lah Cak Indra ya. Iya, dapat full service. Dan kata Bapak itu tadi, sebenarnya harganya itu 150. Tapi bisa 200 atau 250 itu gara-gara calo ya menurut. Oh, calo ya. Iya, jadi calonnya itu hanya 50 sampai 100 ribu. Benar. Ya lagi-lagi cukup murah ya untuk calo yang ada di sana gitu. Ya, meskipun udah dicalo tetap harga segitu itu termasuk murah Cak Indra. Iya, tapi lagi-lagi kita juga nggak tahu barangnya seperti Iya. apa ya menurut ya. Kita juga masih belum masuk pada saat itu. Terus karena suasana sudah malam, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke hotel. Dan kita lihat di situ juga suasananya sudah sepi gitu. Iya, benar. Akhirnya kita kembali ke hotel dan meneruskan penelusuran keesokan harinya. Nah, dan ada satu pesan dari Bapak penjual angkringan Cak Indra. Oh iya, Itu kita diwanti-wanti buat jangan ngerekam yang ada di sekitar sini, terutama untuk keselamatan diri sendiri. Cak. Iya. Iya. daripada mati ya kita Iya, di situ ya. Nggak bisa balik lagi ya kan? Iya. Tapi emang ketika kita lewat itu banyak sekali yang ngeliatin ya. Banyak sekali yang ngeliatin. Selain mereka emang menawarkan ya, Iya. tapi ngeliatinnya itu kayak apa ya, berbeda gitu loh. Jadi kita juga agak takut seperti itu. Lebih ke waspada sih Cak Indra ya kan? Iya, jadi kita lebih waspada lah. Jadi keesokan harinya kita memutuskan untuk tidak merekam secara visual ya. Iya. Cak. Jadi kita merekamnya itu hanya by suara saja. Iya. Kalau by suara kan gampang gitu dia disembunyikan. Dan di hari itu kita menemukan salah satu cewek yang menjajakan dirinya, Cak Munir. Menjajakan dirinya Cak Indra. Iya. Benar. Dan benar sekali katanya Bapak angkringan yang kemarin, ternyata harganya itu 150.000. Nah, dan 150.000 ini kita udah dapat yang tadi sekamarnya dan seorangnya. Dan waktu itu ada 2 orang. Kalau Iya. ada 2 orang dan kita bertanya 150 ini kita dapat ngapain sih gitu? Iya. Dapat ngapain sih? Include apa ya? Iya. Iya, include apa? Dan kita dengan polosnya kita bertanya nih. Ini pijat toh, Mbak? Iya. Ini pijat. Terus dia menjawab gini. Enggak, Mas, kawin. Nah, langsung kawin dengan nada sinis ya. Iya bener. Paling ngetok ilek wajah kene rada polos mungkin Cak Munir ya. Tapi gak ngarang ngono kate gawe akhire wonge bentak. Iya. Open kan iki, Ndak? Open.
Pinten, Mas? 150 Mas. 150. Pijat. Hah? Pijat Pijat, berapa? Kawin. Kayak ini. Tahu? Tahu tele lah ya nih. Iya sak hotel barang. Iya kan sijine karo Mbak Emer. Wah, iya tele. Kuwi kono kuwi. Padha 150-an ya. Kuwi pijet ngono ana. Pijet kayaknya tukang pijet ki. Dan itu kita juga ditunjukin kalau kita mau pijat ada di belakang gitu kan. Oh ya, jadi di situ ada tempat pijatnya sendiri, terus ada tempat untuk langsung eksekusi sendiri, Benar. seperti itu. Dan setelah itu Cak Munir, kita berhenti lagi kan di angkringan ya? Iya. Kita berhenti lagi di angkringan, dan kita melakukan penelusuran itu via online, via aplikasi yang mungkin teman-teman sudah memakai semua Ya, mungkin ya. Mungkin gak asing lah dengan aplikasi ini. Iya. Aplikasi micet. Kita mencari tahu berdasarkan aplikasi micet. Dan ternyata memang benar. Di daerah sekitaran RRI situ, itu memang banyak orang yang menjajakan diri mereka itu di aplikasi itu ya, Cak Munir ya. Benar. Dan itu tidak di area RRI aja. Bahkan di sekitar area RRI seperti di area Solo Balapan, di sekitar utara Solo Balapan, bahkan ada yang di dekat Pura Mangkunegaraan pun ada. Iya, jadi di situ memang banyak sekali gitu ketika kita melihat di dalam aplikasi micet itu. Dan memang harganya itu juga cukup bervariatif. Benar. Tapi lebih tinggi daripada ketika kita langsung ke RRI. Mungkin sekitar range 200 sampai dengan juta lah Cak Indra. Iya, Iya. sampai dengan juta gitu. Tapi aja nih lek ditelok ya barangnya ya masuk ya. Barangnya masuk. Seperti itu ya. Ya, kita waktu itu di hari kedua kita sempat tergoda sedikit lah karena melihat barangnya ini yang begitu bagus lah, teman-teman. Iya, barangnya kelasnya kayak mahasiswa ngono. Nah, benar. Kayak mahasiswa, Jadi- mahasiswi. Banyak anak-anak muda gitu kan. Iya. Dan mening-mening loh. Nah, Iya. Ini saking tergodai sampai eling banget ini. Terus kita juga di situ kan tanya ke bapak-bapak Gojek ya, Iya. yang sedang mangkal di situ. Dan beliau tetap saja mengatakan kalau RRI itu sudah tutup. iya. Jadi yang mangkal di situ atau yang via aplikasi itu mereka itu bilangnya freelance gitu ya. Ya, freelance. Iya, tapi kalau setahu kami sih emang semua orang yang menjajakan dirinya itu freelance ya. Iya. Nggak ada jenjang karir gitu kan. Anjir freelance ya masalahnya. Tapi makanya RRI Surakarta ini emang benar-benar ditutup gitu, ditutup-tutupi. Iya. Walaupun tetap ada saja yang beroperasi gitu. Karena gimana ya Cak Indra? Kota Surakarta ini kan kecil ya. Iya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan prostitusi ini menyebar di area Surakarta ini. Ya, seperti itu. Tapi walaupun demikian ya Cak Munir ya, kita juga nggak bisa memukul rata kalau di situ masif sekali prostitusinya, karena kita via aplikasi micet gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan hampir di setiap kota, ketika kita membuka micet itu selalu ada saja. Iya pasti. Iya, mungkin teman-teman di sini ada yang di Surabaya bukaan aplikasi micet mula ono ae, deloken ae. Ono ae. Daerah mana aja pasti ada. Iya, mending bukaan sopor iku tonggomu ya. Tawon langsung. Iya. Karena gimana ya Cak Indra? Namanya orang cari uang ya. Kita nggak bisa menghakimi lah. Meskipun cari uangnya dalam tanda kutip ini nggak baik lah. Iya. Mereka juga seperti itu kan juga karena ada yang beli ya. Iya. Kalau misalkan nggak ada yang beli juga mereka nggak bakalan menjual gitu kan. Benar. Terus video ini kita buat RRI Surakarta kita ungkap itu bukan buat untuk dibersihkan ya Cak Munir ya. Benar. Bukan untuk ditutup. Soalnya mau bagaimanapun, mau ditutup seperti apapun, namanya prostitusi itu akan tetap ada gitu ya. Iya. Kayak prostitusi, mucikari ini nggak akan pernah hilang lah. Iya, nggak akan Pasti pernah ada. hilang. Dan lagi pula, ketika ditutup, ini malah mereka ini malah semakin menyebar gitu. Benar. Semakin sulit untuk dideteksi. Jadi penyebaran penyakit juga Iya benar. akan semakin Luas lah. iya, saya kira. akan semakin luas. Nggak bisa nggak bisa dikendalikan seperti itu ya, Cak Munir ya. Iya benar. Tapi ya gimana Cak Indra ya? Namanya prostitusi nggak mungkin kan ada
penyakit terpusat dan beragam penyakit tersebar. Iya, siapa tahu kan kalau misalkan dia jadi satu tempat ya Cak Munir ya. Iya. Ternyata di situ sudah ada penyakit semua. Jadi tinggal dikurung, kita bakar saja. Jangan gitu dong, Cak. Paras coy. Ya, intinya mau ditutup bagaimanapun akan selalu ada. Iya, benar. Seperti itu Cak Munir. Dan Cak Munir, sekian saja untuk episode Unseen kali ini. Iya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman Anda yang agak butuh lah hal-hal yang seperti ini. Dan jangan lupa komen nih, daerah mana yang kalian ingin kita kunjungi untuk telusuri. Nah, sampai jumpa lagi di Unseen episode selanjutnya, Edisi esek-esek asik. ketika pelacur dan mucikari tak akan pernah mati. Tiba-tiba Surakarta. Oke.